Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku, viewerku semua, apa kabar? Terkait terjadi permasalahan dan ada salah satu viewer ya yang menanyakan tentang kami, Mas Bima, ya tolong dong cari tahu, saya minta tolong abang kasih cara bagaimana membedakan batu blue sapphire asli yang dari Ceylon atau Sri Lanka atau blue sapphire asli yang dari Afrika. Itu bagaimana sih bang? Ah begitu. Nah itu pertanyaannya dari itu ya guys ya. Sebelum saya jawab, yang belum menekan tombol like subscribe ya silakan ya bos ya, sampai tekan ya karena itu semua gratis, dan loncengnya ya bos ya supaya bisa menyimak saat kami memberikan video terbaru ya. Ya saudaraku, sebagaimana dalam dunia gemologis, dunia batu ya guys ya, dalam batu sapphire itu kita kenal dengan bahasa korundum ya. Korundum itu memang spesies daripada batu sapphire ya. Kalau warna biru namanya sapphire, kalau korundum warnanya merah namanya ruby. Jadi sangat mudah ya guys ya, itu secara gerabiakan, secara cepat kayak gitu. Kalau ditanya spesiesnya apa ya korundum, kalau warna biru sapphire, kalau warna merah batu ruby. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membedakan asal batu ini, terutama batu biru-biru kayak begini ya Pak ya. Batu biru sama-sama biru, ada biru harganya murah, sebagaimana batu sapphire Afrika ini, atau batu yang dari Ceylon, Sri Lanka ya. Seperti ini contoh dari Ceylon yang kualitas standar ya. Kualitas standar saja. Nah, ini dari sapphire asli Ceylon ya, dari Sri Lanka. Kalau ini dari Afrika. Bagaimana cara membedakannya saudaraku? Jangan dibuat ribet. Yang pasti ada yang bilang, Mas Bima kadang kebanyakan bicara. Bukan masalah banyak bicara bos, ini saya melatih kepekaan Anda, kepekaan dalam batu ya. Dan walaupun Anda membaca dalam teori di Google itu banyak sekali, tapi tanpa praktek pun itu sama dengan 0, kosong ya guys ya. Lebih baik langsung praktek. Makanya saya kasih bagaimana Anda kepekaan dalam memahami batu sapphire ya. Pertama, batu sapphire itu kalau dari kalau dari Ceylon ya, Anda lihat dengan seksama, hati yang tajam. Kalau bisa Anda beli ya, dalam arti punya atau megang lah minimal, gak harus beli, megang punya orang gitu. Kalau sapphire dari Ceylon atau Sri Lanka itu ada serat kristalnya bos ya. Yo. Ada serat kristalnya yang ada di dalam batu. Sampai tahu sebagaimana apa kayak inklus tapi kristal es. Jadi ada semacam di dalam batu itu kayak ada retakan yang dikatakan kristal es ya. Kristal es. Kayak gimana gitu loh, kayak ada putih-putihnya, seratnya itu kayak ada esnya gitu. Nah itu termasuk kategori sapphire Ceylon atau Sri Lanka ya. Seperti itu. Kalau yang bersih maka batunya itu sangat luar biasa, bling-bling. Dan bling-bling itu termasuk salah satu cara juga kalau menurut saya pribadi ya, karena saya ini kan sudah saya bilang, saya memahami dengan praktek, bukan dari membaca dari Google, tidak. Saya langsung praktek. Kalau saya pahami secara praktek itu, kalau saya melihat sapphire yang terlihat tuh kadang dari segi aura, bling-blingnya tuh bos. Sejelek apapun sapphire Ceylon atau Sri Lanka, Anda lihat seperti ini ya. Anda lihat seperti ini. Ini pasti dikatakan Sri Lanka. Ini ada memonya yang pasti ya. Walaupun toh gak ada memonya, saya bisa memastikan kalau ini Ceylon atau Sri Lanka. Selain ada serat kristalnya, mohon maaf sebentar ya. Selain terlihat kristal ya, kristal inklus, kristal es pada sapphire Sri Lanka itu ada bling-blingnya kayak kaca. Maksudnya tampilan body glass gitu loh guys. Body glassnya itu kayak ada tuh. Jadi kayak ada minyaknya, hawanya itu kayak bling-bling. Seratnya itu kayak serat kristal es itu bisa dipastikan batu sapphire Ceylon ya atau Sri Lanka ya.
Berbeda nanti ketika Anda menemui batu sapir ya. Tuh, sama-sama biru. Coba mohon maaf. Ini saya dekatkan dengan sedekat-dekatnya. Udah kurang jelas ini ya. Mohon maaf. Bentar. Saat Anda melihat blue sapphire yang dari Afrika ya, ini di dalamnya mengandung serat yang bukan kristal es kalau menurut saya. Jadi seratnya itu kayak sampean tahu benang bos, benang apa ya yang dibuat dondomi pakaian dulu bos. Ya apa namanya? Benang untuk pokoknya ada jeleret-jeleretnya itu, ada memanjang. Jadi kristalnya itu sebagaimana benang itu bos, benang yang untuk jahit baju, nah, itu kayak tali-tali gitu loh bos, memanjang tipis-tipis loh ya kan. Dan segi auranya tidak begitu bling-bling ya, tidak begitu bling-bling. Kristalnya kayak memanjang, kayak ada talinya memanjang itu, lurus-lurus garisnya memanjang, bukan kristal es, bukan ya kan, kelihatan kan, bukan sebagaimana kristal es, tidak. Jadi kayak memanjang itu loh, panjang itu berarti dikatakan sapir Afrika ya, Afrika. Kelihatan sekali ya. Walaupun yang ini, yang biru ini ya sama aja ya. Sama aja loh, kelihatan sangat beda kan. Coba kita jejerkan ya bos ya, kita jejerkan sama yang Ceylon, walaupun yang kelas jelek ya. Kita jejerkan. Ini sekilas kayak sama tapi beda. Kristalnya lihat dong, kristalnya yang ada dalam batu itu loh, kristalnya. Jadi kayak ada kristal es ya. Itu yang perlu Anda ingat, dan lebih bling-bling. Sejelek apapun kalau sapir dari Ceylon Sri Lanka itu ada sifat unsur bling-blingnya, body glassnya ada, kristal esnya itu ada. Kalau sapir itu body glassnya kurang, warnanya dilihat kurang enak, tidak begitu body glass, dan seratnya itu memanjang. Nah intinya ya. Ya intinya itu. Nah kalau kita melihat ini ya, ini contoh-contoh lagi ya yang seperti tadi ya loh. Jadi ada bling-blingnya, ada kristal esnya loh, kristal esnya ya, walaupun ini jelek ya, ada kristal esnya. Nah seperti itu. Atau yang ini lebih jelek lagi, maksudnya untuk perbandingan saja ya. Ini kecil, tapi kalau ada hawanya, bling-blingnya ada, body glassnya ada, kristal esnya ada di dalam batu, inklus yang bermodel kristal es, itu bisa dikatakan sapir Ceylon. Intinya kalau Afrika seperti itu tadi, kayak ada benangnya, ada talinya ya, memanjang, dan hawanya kurang body glass, warnanya hanya biru itu aja. Nah ini ada contoh punya saya yang baru datang ini, yang bagus ini, yang bagus. Nah ini sudah kategori bagus, karena selain dia itu seratnya agak bersih sampai mengeluarkan cahaya dari dalam batu, dan bling-blingnya luar biasa ya. Ini baru datang, insya Allah suatu saat akan saya buat review batu ini ya. Ini sapir Ceylon ya, pasti sapir Ceylon ya. Kristal esnya kelihatan sekali. Jadi insya Allah dengan kita melihat kepekaan dalam batu, pastinya bosku sudah bisa memahami ya, dengan perbedaan secara singkat seperti itu. Nah intinya seperti itu ya bos ya. Ini sampai sudah melihat sekilas, sudah nampak berwibawa kan kalau sapir yang dari Ceylon atau Sri Lanka. Maka kenapa kok mahal ya seperti itu? Karena memang batunya itu bagus sekali. Apalagi yang kelas-kelas mahal yang sudah ratusan juta itu. Dan saya punya catam sapir ini, makanya saya mengatakan kenapa ini kok saya katakan catam sapir Ceylon. Ini bling-bling bos. Makanya ini kok misalnya kok asli ya. Misalnya kok asli dengan kualitas seperti catamnya ini, misalnya kok asli. Saya sering bilang ini harganya kalau asli ini ratusan juta. Anda percaya silakan, tidak silakan. Karena sudah keluar cahaya dari dalam batu. Nah, makanya didesain khusus untuk bagi orang yang memang belum mampu untuk beli kayak saya ya. Nggak mampu untuk beli barang yang bagus, makanya catam kayak gini. Nggak ngono ya gimana.
Soalnya yang ini kita jamin ratusan juta. Anda yakin silakan, tidak gak apa-apa. Suatu saat ilmu Anda akan sampai ke situ juga ya. Makanya kalau saya punya sapir itu ya yang standar seperti ini. Nah, suatu saat ini sudah kategori bagus. Oh ya, sudah kategori luar biasa. Oh, atau seperti ini sudah ada sertifikatnya semuanya ya. Nah, ini Anda lihat sekali lagi bahwa Blue Sapphire yang dari Afrika itu sangat beda sekali ya. Ada seratnya seperti benang atau bola untuk menjahit baju itu loh ya. Walaupun jelek yang Sri Lanka, ada kristal esnya dalam batu dan sekilas kayak body glass dan bling-blingnya itu kelihatan, nggak bling-bling ya, kaca itu bos ya. Itu termasuk keistimewaan daripada Blue Sapphire Ceylon. Mungkin cukup sekian ya dari kami, semoga ini bermanfaat sekali lah. Semoga bermanfaat karena banyak orang yang ya sedikit yang ketipu lah. Kalau untuk membedakan Afrika sama sapir itu sudah sedikit sekali orang yang ketipu ya. Karena memang sudah kelihatan sekali. Dan insya Allah dengan kehadiran ini sedikit dari ulasan kami ini semoga bisa memberikan kemanfaatan khususnya bagi pemula ya. Kalau yang pintar untuk apa? Kalau yang pintar mesti lebih pintar dari saya. Saya itu hanya pemain yang sifatnya melihat dari praktek, bukan dari teori. Tidak, saya praktek begitu ya bos ya. Jadi saya memakai bahasa saya sendiri, bukan bahasa yang di Google, tidak. Ya, terima kasih. Salam santun dari kami Bima Pandawa. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besar. Jangan lupa like, komentar ya, komentar. Siapa tahu ada kejelasan yang lebih akurat lagi ya, saya terima kasih. Dan cukup sekian dari kami. Salam Bima Pandawa dengan slogan musuh satu kebanyakan, kawan 1 juta masih kurang. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi ya bos ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.